Paving block adalah salah satu bagian dari bahan bangunan yang banyak digunakan sebagai bahan perkerasan, baik untuk jalan, trotoar, maupun lahan parkir. Mesin cetak paving block berfungsi sebagai alat pengeperasan campuran bahan menjadi paving block. Keunggulan yang dimiliki mesin ini adalah lebih efisien dan menghemat biaya, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi paving block. Persyaratan paving block di Indonesia diatur dalam SNI nomor 030691 pada tahun 1996 yang mengacu pada mutu paving block menjadi mutu A untuk jalan, mutu B untuk pelataran parkir, mutu C untuk pejalan kaki, dan mutu D untuk taman. Menurut SNI nomor 030691 pada tahun 1996, kekuatan fisik paving block diklasifikasikan sebagai berikut. Rangkaian elektrohidrolik yang dibuat merupakan implementasi dari proses pengeperasan pada paving block menggunakan sistem tenaga hidrolik. Jika pada industri yang diduplikat, pengeperasan masih manual menggunakan tenaga manusia, di sini kami membuat sistem hidrolik yang otomatis akan mengepres paving block hanya dengan menekan tombol on atau off. Di sini komponen yang digunakan yaitu pump unit sebagai pemasok fluida, filter yang digunakan untuk menyaring kotoran yang terdapat di dalam fluida, one way flow digunakan sebagai penghambat fluida bertekanan, akumulator digunakan sebagai penyimpan daya, 4/3 valve sebagai pengontrol tekanan dan aliran fluida melalui pipa hidrolik, throttle valve untuk mengatur laju fluida yang mengalir ke silinder, double acting cylinder yang digunakan sebagai aktuator penggerak, check valve yang digunakan untuk mengatur fluida yang hanya mengalir ke satu arah saja dan mencegah aliran ke arah sebaliknya. Sedangkan yang terakhir ada tank yang digunakan untuk menyimpan fluida setelah terdorong keluar. One-way flow control valve di sini kita menggunakan yang 100%. One-way flow control valve digunakan sebagai meter in atau speed control circuit dari inputan untuk aktuatornya sebagai perantara dari akumulator. Akumulator di sini sebagai penyimpan daya. Sebenarnya untuk satu akumulator saja sudah bisa untuk membangkitkan atau menggerakkan aktuator. Tapi 3 akumulator bisa powerful dan di paralel sebagaimana mestinya seperti ini. Inputannya kita memakai control valve 4/3 seperti yang terlihat pada video tersebut, dan aktuatornya menggunakan double acting cylinder. Untuk throttle valve yaitu 50% digunakan untuk meter out sebagai speed control circuit dari outputan aktuator tersebut. Kita play rangkaiannya. Di sini kita menunggu hingga akumulator terisi penuh yaitu 6. Setelah terisi penuh, kita boleh untuk menghidupkan saklar on-nya untuk menghidupkan rangkaian tersebut. Beginilah untuk 100%. Jika kita mengganti ke 80%, akan sedikit untuk melambat inputannya, dan mundurnya agak pelan karena 50%. Jika kita mengganti ke 100%, akan cepat mundurnya. Nah, di sini daya tinggal 1 akan melambat keduanya. Ini untuk rangkaian elektronisnya kita bisa memahami tersendiri. Ada switchnya, terus ada relaynya. Rangkaian ini tidak akan berhenti hingga user menekan saklar off-nya.